Sejumlah warga panik saat melihat api berkobar dengan hebat melanda permukiman di kawasan Pelita 8, Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat. Tugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung berupaya mengisolasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian kebakaran hebat, warga yang menjadi korban kebakaran mengais sisa barang berharga mereka di tengah puing-puing. Semua nggak ada kebawa. Cuman ada surat-surat uang, satu tas kecil yang bisa kebawa. Karena ya emang api udah bercik kemana-mana, udah langsung nggak bisa. Untuk pakai sekolah untuk pelajaran? Nggak ada. Sedikitnya 54 rumah hangus terbakar dan mengakibatkan 350 jiwa harus dievakuasi ke pos pengungsian terdekat. Diduga kebakaran berasal dari kabel transmisi sutet yang terputus di area RT 6 tepat di atas permukiman. Saat kabel jatuh terjadi percikan dan memicu api di sejumlah lokasi sekaligus. Kini warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, selimut, serta kasur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan pH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah tersedia. Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bapak. SDN Babakan Kencana yang terletak di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi salah satu fokus perhatian MNC Group melalui MNC Peduli dan MNC Tourism untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan melalui program Sekolah Hijau. Berbagai program edukasi untuk meningkatkan literasi, pola pikir dan karakter, serta pengelolaan penghijauan lingkungan sekolah telah dilaksanakan sehingga diharapkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Dalam rangka memperingati HUT ke-36 MNC Group, MNC Peduli bersama MNC Tourism dan Park Hyatt Jakarta memberikan bantuan bank sampah untuk mengelola sampah plastik serta membantu perbaikan bagian sekolah yang rusak. Harapan kita hal seperti ini akan terus kita lakukan ya demi pembangunan Indonesia, karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan sendiri. Nah, ini kita memberikan bantuannya dengan target kita untuk yang ke depan pasti akan lebih baik dan lebih banyak lagi. Berbagai bantuan yang diberikan MNC Group kepada SDN Babakan Kencana merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pendidikan di Indonesia. Ulang tahun untuk MNC Group ya tahun ini yang ke-36. Nah, semoga MNC semakin berjaya, semakin sukses dan bisa mengembangkan pendidikan di wilayah kami begitu. Terima kasih banget, kegiatan MNC ini mendukung kita, cita-cita kita, dan bahkan ini mimpi kita seperti ini. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak mungkin ini jadi mungkin. Berbagai program sekolah hijau telah dilaksanakan mulai dari pembuatan tanaman vertical garden, kebun toga, sayuran, dan taman. Selain itu, pendukung fasilitas sekolah juga diberikan mulai dari bantuan komputer, kelengkapan fasilitas perpustakaan, pengecatan sekolah, pembuatan mural, dan perbaikan toilet. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Dilami Aulia, Sadu Santo, iNews melaporkan.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial berupa pemberian makanan bergizi serta edukasi mengenai pola makan sehat dan kebersihan warga di sekitar TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak menerima makanan sehat yang telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan gizi seimbang. Sementara para orang tua mendapatkan penyuluhan langsung mengenai cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan bergizi dengan aman. Dapat apa aja itu? Dapat makanan, buah-buahan, roti-rotian, dan lauk. Perasaannya gimana pas dikasih makanan? Senang dan happy soalnya bisa buat makan dan buat bergizi buat aku biar tidak sakit. Ya bagi saya dan warga itu sangat bagus soalnya kita jarang makan buah, daging kayak gitu. Makan cuman seketemunya dengan adanya acara bagi-bagi makanan ini kita dapat ngasih makan anak buah-buahan, daging gitu aja. Melalui kegiatan kolaboratif ini, MNC Peduli terus menunjukkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sosial tinggi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.